Halo everyone, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Beasiswa Berbasis Web menggunakan metode SAW pada Politeknik Kesehatan Kupang. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Romanti Ezer Amnesi dengan NIM 231210064. Selanjutnya, Albertus Pasquali Totara dengan NIM 231210068. Selanjutnya, Franciscus Felicitus Dali dengan NIM 2312190. Selanjutnya, Chromantius DCP Pama dengan NIM 231211114. Saya Selama Chromantius Risayas Putra Pama dengan NIM 2312114 akan menjelaskan tugas UAS Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Beasiswa pada Kampus Politekes Negeri Kupang. Pendahuluan. Dalam dunia pendidikan, beasiswa merupakan hal yang sering kali didengar. Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Beasiswa dapat diberikan oleh lembaga pemerintah, perusahaan, ataupun yayasan. Kelompok kami di sini mengambil data pada kampus Politekes Negeri Kupang. Data yang kami ambil digunakan untuk penentuan penerimaan beasiswa agar tepat sasaran. Metode yang kami gunakan adalah metode Simple Adaptive Weighting atau SAW agar lebih akurat dalam penentuan penerimaan beasiswa. Jenis beasiswa yang ada di Politekes Negeri Kupang adalah beasiswa dokter spesialis dan subspesialis. Dokter gigi spesialis, beasiswa SDM kesehatan, beasiswa program afirmasi pendidikan tingkat tenaga kesehatan atau Pendiknakes. Pembagian beasiswa pada Politekes Negeri Kupang dibagi menjadi dua tahapan data. Terakhir, pembagian beasiswa Politekes Kesehatan Kementerian Kupang ialah pada tahap 1 sebanyak 335 mahasiswa dan pada tahap 2 sebanyak 412 mahasiswa. Sedangkan batas jumlah penerimaan beasiswa ditentukan langsung oleh Kementerian Kesehatan. Banyaknya para mahasiswa dan kriteria yang telah ditentukan seperti penghasilan orang tua, jumlah saudara kandung, tanggungan orang tua, kepemilikan rumah, dan nilai IPK tertentu, menimbulkan masalah untuk menentukan calon penerimaan beasiswa. Yang berikutnya rumusan masalah. Berdasarkan permasalahan yang diuraikan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah proses penyeleksian calon penerimaan beasiswa. Memerlukan perbandingan setiap kriteria siswa yang telah ditentukan, serta ketelitian sehingga pihak kampus mengalami kesulitan dalam proses penyeleksian dan memerlukan waktu yang cukup lama. Maka dibutuhkan sebuah sistem pendukung keputusan untuk menentukan calon penerimaan beasiswa. Berikutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan sistem pendukung keputusan penerimaan beasiswa berbasis web menggunakan metode Simple Adaptive Weighting atau SAW pada Politekes Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang untuk menghasilkan keputusan yang objektif serta terkomputerisasi. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini adalah dapat mempermudah kinerja pihak kampus dalam penyeleksian calon penerimaan beasiswa secara akurat agar beasiswa bisa sampai pada orang yang tepat. Saya Franciscus Felicitus Dali dengan NIM 231211090. Di sini saya akan menjelaskan metode yang digunakan, yaitu metode waterfall. Pada metode waterfall ada beberapa tahapan yang akan kita lakukan. Yang pertama, analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Yang pertama, metode waterfall adalah salah satu model pengembangan perangkat lunak yang paling tua dan paling sederhana. Metode ini merupakan model proses linear dan sekuensial, di mana setiap fase pengembangan proyek harus diselesaikan sebelum fase berikutnya dimulai. Ini berarti setiap langkah dalam proses pengembangan proyek mengikuti urutan yang ditentukan dan tidak boleh dilanjutkan ke langkah berikutnya sebelum langkah sebelumnya selesai. Yang pertama, analisis kebutuhan. Pada tahap ini, semua persyaratan dan kebutuhan sistem dikumpulkan dan dianalisis. Hasilnya
adalah dokumen spesifikasi kebutuhan yang rinci yang mendefinisikan apa yang sistem harus lakukan dan batasannya batasan apa yang ada. Setelah itu kita ke perancangan sistem atau desain. Berdasarkan spesifikasi kebutuhan, desain sistem dibuat. Tahap ini mencakup desain arsitektur, desain data, desain antarmuka, dan desain komponen sistem. Hasil dari tahap ini adalah dokumen desain yang lengkap yang akan digunakan dalam pengembangan sistem. Setelah dari perancangan sistem, kita lanjut ke implementasi. Pada tahap ini, desain sistem yang sudah dibuat diubah menjadi kode program yang sebenarnya. Setiap unit atau modul sistem diimplementasikan, diuji, dan diintegrasikan. Setelah implementasi, kita akan melakukan tahap integrasi dan pengujian. Setelah semua modul diimplementasikan, mereka akan diintegrasikan ke dalam sistem keseluruhan. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan untuk menemukan dan memperbaiki bug. Setelah itu penerapan. Sistem yang telah diuji dan diintegrasikan kemudian diterapkan kepada lingkungan produksi. Sistem siap digunakan oleh pengguna akhir. Setelah itu tahap pemeliharaan. Setelah sistem diterapkan, fase pemeliharaan dimulai. Ini mencakup perbaikan bug yang ditemukan di lingkungan produksi, peningkatan sistem, dan penyesuaian sistem agar tetap relevan dan berguna. Keuntungan dari metode waterfall adalah yang pertama sederhana dan mudah dipahami, kedua dokumentasi yang lengkap, dan ketiga kontrol yang ketat. Kelemahan dari metode waterfall adalah kurangnya fleksibilitas, risiko terlambatnya pendeteksian masalah, tidak efisien untuk proyek yang kompleks. Kesimpulan dari metode waterfall adalah model yang baik untuk proyek yang sederhana dan memiliki persyaratan yang jelas sejak awal. Namun, karena kekurangannya dalam fleksibilitas dan ketidakmampuannya untuk menangani perubahan yang sering, metode ini sering digantikan oleh model pengembangan yang lebih iteratif dan fleksibel seperti Agile dan proyek perangkat lunak modern. Setelah itu ada DFD. Dari admin melakukan login. Setelah login, admin dapat menginput data, yang dimana ada data kriteria, data subkriteria, dan data IPK. Setelah melakukan input data, dia masuk untuk mengisi kriteria tersebut, di mana ada data kriteria, data sederhana, data siswa, dan data nilai IPK. Setelah menginput kriteria, dia akan masuk kepada metode SAW. Setelah SAW, dia akan langsung ke rankingan, dan setelah dari rankingan dia akan ke user dan user bisa melihat hasilnya. ERD. Di sini data mahasiswa memiliki alternatif dan alternatif memiliki data kriteria. Data kriteria memiliki alternatif. Setelah itu dia akan melakukan perhitungan pada tabel normalisasi dan setelah itu akan masuk ke tabel IPK. Perkenalkan, nama saya Albertus Pasqualito Tara dengan nomor registrasi 231216068. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode SAW. Metode SAW atau Simple Additive Weighting merupakan metode yang menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan dengan melakukan perankingan untuk mengetahui nilai tertinggi sampai terendah. Metode SAW juga adalah teknik yang sederhana dan efektif untuk pengambilan keputusan multikriteria dengan mengutamakan penjumlahan nilai-nilai terbobot dari setiap alternatif. Keunggulan dari metode ini adalah kemudahannya dalam perhitungan dan pemahaman. Namun, metode ini juga memiliki kelemahan, yaitu sangat bergantung pada keakuratan bobot kriteria yang ditentukan oleh pengambil keputusan. Berikutnya landasan teori. Dari keempat tinjauan pustaka ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Reza Fauzan, Yuni Indasari, dan Nunik Mutia yang nomor 2 ini, dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Beasiswa Bidik Misi di Polyban dengan menggunakan metode SAW berbasis web. Maka penelitian kali ini
kami mengambil studi kasus di Politeknik Kesehatan Kementerian Kupang atau Poltekkes.